tentang masalah tayamum. Tayamum itu bahasa Al-Qur'annya bukan tanah, bukan debu. Bahasa Al-Qur'annya itu sa'id. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, apakah boleh bertayamum selain daripada tanah dan debu, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi tentang masalah tayamum. Tayamum itu bahasa Al-Qur'annya bukan tanah, bukan debu. Bahasa Al-Qur'annya itu sa'id. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Jadi maka bertayamumlah kalian dengan sa'id yang suci, yang tayyib, yang suci. Lah, tapi ditemukan dalam riwayat sunnah atau dalam riwayat hadis, ada yang dengan lafaz bumi, ada yang dengan lafaz turab. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang masalah keistimewaan beliau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya, maka beliau mengatakan fudiltu 'alal anbiya'i bisit. Aku itu diberikan oleh Allah kelebihan 6 hal yang terkumpul dalam hadis itu. Sebenarnya kelebihan Rasulullah dibandingkan nabi-nabi yang lain itu banyak. Dikumpulkan oleh Suyuti rahimahullah ta'ala dalam beberapa kitabnya, atau dalam salah satu kitabnya. Lah, yang terkumpul dalam hadis yang 6 itu, beliau itu mengatakan wa ju'ilat liyal arlu tahuran wa masjidah. Dan bumi ini dijadikan untukku sebagai alat untuk bersuci dan sebagai tempat untuk sholat. Tapi dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan wa ju'ilat liyal arlu turbatuha masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku tanah ini, bumi ini, maksudnya adalah tanahnya sebagai alat untuk bersuci dan sebagai tempat untuk sholat. Lah, di sini kemudian yang jadi masalah di kalangan para ulama, apa yang dimaksudkan dengan sa'id yang ada dalam ayat tadi? Sebagian ahli ilmi mengatakan sa'id itu ma dhahara 'alal ard, dhahrul ard, permukaan bumi. Dan permukaan bumi itu ada 3. Ada tanah, pasir, batu. Jadi yang di atas permukaan bumi ini adanya itu tanah, pasir, sama batu. Jadi ada daerah-daerah itu yang pasir nggak ada tanahnya. Di padang pasir itu pasir tok, nggak ada tanah, nggak ada debu tuh Ustaz. Debu ada, tapi kalau pas hujan rintik-rintik, setelah hujan rintik-rintik persis mau sholat, air nggak nampung, debu nggak ada, begitu jadi pasir. Di daerah batu-batu cadas, di daerah Saudi itu banyak area batu cadas itu. Kalau barusan hujan rintik-rintik, kalau atau malam, kemudian malamnya berembun, pagi-pagi itu embunnya dipakai wudhu nggak sah. Jadi kemudian tanah, debu juga nggak ada. Gitu. Lah, di sini letak masalah. Kalau kita katakan bahwasanya, jadi sebagian ulama mengatakan sa'id yang ada dalam ayat tadi itu adalah permukaan bumi, berarti mencakup tanah, pasir, kemudian batu. Dengan ini fikihnya berarti tayamum itu bisa dengan tanah dan yang terambil darinya, bisa dengan batu, bisa dengan pasir. Tapi sebagian ulama mengatakan nggak bisa. Sa'id itu memang artinya permukaan bumi, tapi telah dikhususkan oleh Rasulullah SAW dengan tanah, karena beliau tadi mengatakan wa ju'ilat liyal arlu turbatuha tahura wa masjidah. Bumi ini, tanahnya itu dijadikan untuk tempat sholat dan tempat untuk bersuci. Itu khilaf yang muncul di kalangan para ulama fikih di negeri kita, fikih ulama-ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan jadi syaratnya tayamum itu adalah tanah atau yang terwakili dari tanah. Maksudnya tanah, debu, dan yang berkaitan
dengan itu. Dan itu yang lebih hati-hati. Anda katakan lebih hati-hati. Tapi seandainya ada orang itu bertayamum, kemudian dia nempelkan tangannya itu pada batu tanpa debu atau pada pasir tanpa debu, mudah-mudahan tidak mengapa insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.